Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil analisis konsep organisasi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk memenuhi mata kuliah pengantar organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi MSI. Sebelum pemaparan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dahlia Heni Damayanti dari kelas PADPA 21 dengan nomor NIM 21002241009. Nah, yang pertama yaitu ada organizational concept. Dan di sini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu ada sejarah berdiri dari PT Indofood, kedua ada visi misi, ketiga ada nilai, dan yang keempat ada tujuan. Kita memasuki ke sejarah berdirinya terlebih dahulu, yaitu pada awalnya perusahaan ini berdiri dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma pada tahun 1990. Nah, namun pada tanggal 11 Februari 1992, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Dan pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group sehingga mengubah namanya lagi menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang sekarang kita kenal, yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan ya, terlebih divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota, yaitu ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu ada di Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik itu berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Nah, itu merupakan penjabaran dari sejarah berdirinya PT Indofood. Kita masuk di visi, misi, dan nilai. Nah, visinya dari PT Indofood sendiri yaitu perusahaan total food solution, dan misinya terdapat 4. Yang pertama, memberikan solusi untuk kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Selanjutnya, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang ketiga, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan. Dan nilainya yaitu dengan disiplin sebagai falsafah hidup. Kami menjalankan bisnis dengan menjunjung tinggi integritas, menghargai seluruh pemangku kepentingan dengan hormat, dan bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Nah, kalau mengenai tujuan, itu ada ada 5 poin, yaitu yang pertama, memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Eee, yang selanjutnya yaitu mengurangi biaya transportasi, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan yang terakhir, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tadi penjabaran mengenai organizational concept.
Selanjutnya yaitu ada organizational element. Di sini yang pertama yaitu ada strategi korporat Indofood. Nah, strategi korporat yang dilakukan perusahaan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai melalui serangkaian aktivitas rantai nilai yang diberikan kepada para pemegang sahamnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 5 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi, yaitu yang pertama ada produk konsumen bermerek. Nah, atau yang sering disebut dengan ICBP. Nah, ini merupakan produsen dari beragam produk konsumen bermerek yang mapan dan terdepan di pasar. Berbagai merek produknya merupakan merek-merek terkemuka dan dikenal di Indonesia. ICBP telah mulai kegiatan usaha minuman non-alkohol dan memperluas portofolio produknya dengan minuman teh, kopi siap minum, air minum dalam kemasan, minuman berkarbonasi, dan minuman jus buah. Yang kedua yaitu ada Bogasari. Grup ini memiliki kegiatan usaha utama memproduksi tepung dan pasta. Yang selanjutnya ada agribisnis. Kegiatan usaha utama grup agribisnis ini meliputi penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit hingga produksi dan pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Strategi perusahaan agribisnis ini merupakan strategi integrasi vertikal dengan memiliki kemampuan menjadi pemimpin dalam bisnis intinya yang dibutuhkan agar sukses dalam industri yang baru. Di samping itu, kegiatan usaha di grup agribisnis ini juga mencakup pembudidayaan dan pengolahan karet dan tebu serta tanaman lainnya. Indo Agri juga telah memperluas kegiatan usahanya melalui penyertaan saham di kegiatan usaha gula di Brazil dan Filipina. Yang keempat yaitu distribusi. Nah, dengan jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, grup ini mendistribusikan hampir seluruh produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya, serta berbagai produk pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu ada budidaya dan pengelolaan sayur, atau yang sering disebut dengan CMVC. Menjalankan kegiatan usaha integrasi yang didorong oleh permintaan dengan kemampuan budidaya dan pengolahan yang beragam, serta memproduksi produk bermerek. Nah, kita memasuki strategi yang kedua, yaitu strategi bersaing di PT Indofood. Nah, untuk dapat mencapai posisi tingkat keuntungan yang tinggi dan pengembalian dari investasi yang ditanamkan, perusahaan PT Indofood harus mengimplementasikan strategi bisnis yang membangun dan mempertahankan keunggulan yang berkelanjutan tertentu melebihi para pesaingnya tentunya. Indofood melakukan strategi dalam inovasi produknya dan mendirikan berbagai divisi yang memproduksi berbagai produk pada grup produk konsumen bermerek. Indofood melakukan strategi dalam inovasi produknya dan mendirikan beberapa divisi yang memproduksi berbagai produk pada grup produk konsumen bermerek. Sebagian besar produk makanan grup CBP merupakan pemimpin pasar dengan merek-merek yang memiliki status top of mind di masing-masing kategorinya dan memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari jutaan konsumen di Indonesia sejak lama. Nah, mengenai grup CBB terdiri dari 6 divisi, yaitu yang pertama ada mie instan. Divisi ini memproduksi dan memasarkan berbagai produk seperti mie instan baked noodles, instan cup noodles, mie telur, dan bihun instan dengan kapasitas produksi lebih dari 16 miliar bungkus per tahun. Yang kedua yaitu ada dairy. Divisi dairy memproduksi dan memasarkan susu kental manis dan creamer, susu ultra high temperature, susu steril dalam botol,
susu pasteurisasi, susu bubuk, mentega, dan es krim. Kegiatan usaha dairy ini dijalankan oleh Indolacto. Yang selanjutnya, divisi selanjutnya yaitu ada makanan ringan. Nah, divisi ini memproduksi dan memasarkan berbagai produk biskuit serta makanan ringan modern dan tradisional yang terbuat dari kentang, singkong, tempe, ubi ungu, dan kerupuk. Unit usaha biskuit dijalankan sendiri oleh ICBP dengan beragam produk yang dipasarkan dengan merek Trends yang ditunjukkan dari segmen anak muda dan para remaja. Divisi selanjutnya yaitu ada penyedap makanan. Nah, divisi ini memproduksi beragam produk kuliner bagi grup Indofood dan PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia untuk memasarkan berbagai produk kuliner termasuk kecap, saus sambal, saus tomat, dan bumbu instan dengan merek Indofood, piring lombok, Indofood racik, dan Maggi. Divisi ini juga memproduksi dan memasarkan produk sirup dengan merek Indofood Fresh. Kita lanjut di divisi selanjutnya yaitu nutrisi dan makanan khusus. Di divisi ini khusus memproduksi dan memasarkan beragam produk yang ditujukan khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dan anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta anak muda dan dewasa. Aneka ragam produk yang dihasilkan meliputi bubur dan biskuit untuk bayi, sereal snack untuk anak-anak, produk susu untuk ibu hamil dan menyusui, serta minuman sereal bagi anak muda dan dewasa. Divisi selanjutnya yaitu keenam yang terakhir itu minuman. Divisi ini menawarkan berbagai produk minuman dari produk teh dan kopi, siap minum hingga EMDK, minuman berkarbonasi dan minuman jus buah. Nah, itu kita lanjut di strategi selanjutnya yaitu ada strategi internasional dari PT Indofood. Konsumen Indomie tidak hanya ada di Indonesia saja loh, tetapi berada di Australia juga. Indomie merupakan makanan kegemaran di Australia. Hal ini bisa dilihat dari toko-toko selalu kehabisan stok karena permintaan akan Indomie di Australia itu cukup banyak. Hal ini juga didukung oleh kebiasaan masyarakat Australia yang membutuhkan makanan cepat saji karena kepadatan jam kerja dan banyaknya netizen. Di Australia, tahun 2019 itu Indomie dijual dengan harga 25 sen per bungkusnya untuk satu kardus berisi 40 bungkus Indomie. Sedangkan di Amerika Serikat pada tahun 2009, Indomie itu biasa dijual dengan harga $1 per 3 bungkusnya. Kita lanjut di poin yang keempat, yaitu keunggulan dari PT Indofood. Strategi yang dipakai dalam diferensiasi produk dibuktikan dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk memproduksi mie instan dalam bentuk cup. Diferensiasi berhubungan dengan penyajian keunikan. Strategi biaya rendah juga tidak berarti nilai atau kualitas barang menjadi rendah. Salah satu pemicu strategi biaya rendah adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara efektif. Perusahaan yang menggunakan strategi biaya rendah memahami ini dengan memanfaatkan sumber dayanya secara efektif. Dengan mengidentifikasikan ukuran optimal, perusahaan dapat menyebarkan biaya pada unit-unitnya untuk menurunkan biaya dan menjadikannya unggul. Selain itu, produk mie instan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk selalu memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas produknya. Produk PT ISM memiliki kualitas yang tinggi dari segi rasa, packing, dan lain-lain. Hal tersebut dapat dilihat dari bahan-bahan yang digunakan di setiap produknya merupakan bahan pilihan. Tepung terigu yang digunakan juga merupakan kualitas terbaik dari Bogasari Flour Mills.
rempah-rempah dan bumbu yang terkandung dalam tiap masing-masing rasa Indomie yang merupakan pilihan terbaik dari kekayaan alam Nusantara dan diproses dengan sangat higienis, proses dengan standar internasional dan teknologi berkualitas tinggi. Tambahan fortifikasi mineral dan vitamin A, B1, B6, B12, niacin, asam folat, dan mineral zat besi. Nah, itu tadi pemaparan mengenai organizational elemen di PT Indofood. Kita lanjut di organizational type. Nah, PT Indofood ini merupakan bentuk perusahaan PT atau perseroan terbatas, yaitu suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal tersendiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Sumber modal PT Indofood berasal dari modal sendiri, modal pinjaman, saham-saham, dan obligasi. Oleh karena itu, PT Indofood perlu menentukan struktur modalnya. Kita lanjut di organizational structure. Nah, struktur dari organisasi perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk termasuk ke dalam jenis departementalisasi fungsional. Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaan. Setiap unsur-unsur harus dirancang dan ditaati sebaik-baiknya sebagai pertimbangan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kejelasan dari struktur ini didapat dalam satu organisasi dan dapat diketahui hubungan kerja secara fungsional antara satu bagian dengan bagian lainnya. Dalam pengolahan kegiatan perusahaan dilaksanakan oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi ini dipimpin oleh seorang direktur utama dengan dibantu 3 orang wakil direktur serta 6 direktur. Fungsi dari direktur utama adalah sebagai pimpinan umum dalam pengolahan perusahaan, memegang kekuasaan secara penuh dan bertanggung jawab terhadap pengembalian perusahaan secara keseluruhan, menentukan kebijakan yang dilaksanakan perusahaan, melakukan penjadwalan seluruh kegiatan perusahaan, struktur organisasi yang ada telah berjalan dengan baik, dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas. Di dalamnya telah tercermin adanya pendelegasian wewenang serta tanggung jawab yang jelas pula, serta tergambar dalam pemisahan fungsi yang memungkinkan bekerjanya sistem pengendalian intern dan pengawasan. Selanjutnya yaitu organizational communication. Komunikasi bisnis yang dilakukan oleh PT Indofood menunjukkan bahwa ada cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat atau calon pelanggan. Dan sebagian besar komunikasi dilakukan melalui iklan di media seperti televisi, majalah, radio, dan surat kabar, atau menggunakan alamat web khusus untuk mempromosikan produk. Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk membeli produk melalui media komunikasi, perusahaan berkembang pesat dan terus meningkatkan kualitas produk. PT Indofood juga mengadakan giveaway. Misalnya banyak giveaway sepeda motor yang diselenggarakan oleh Popmi, salah satu produk Indofood saat ini, sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk membeli produk tersebut. PT Indofood memiliki cara unik dalam berinteraksi dengan konsumen sehingga tidak heran jika produk Indofood terus berkarya dan berkembang hingga saat ini. Yang selanjutnya yaitu ada organizational behavior. Nah, yang pertama ada budaya kerja yang disiplin. Salah satunya adalah perusahaan mewajibkan karyawan dari PT Indofood untuk datang tepat waktu setiap hari di kantor. Merupakan hal yang positif untuk mengambil tanggung jawab penuh
untuk menerapkan budaya disiplin karyawan. Yang kedua yaitu ada budaya kerja persatuan. Perusahaan PT Indofood menawarkan perubahan pekerjaan atau shift sesuai peraturan dengan jadwal kerja. Setiap karyawan memiliki kewajiban untuk saling bekerja sama. Yang ketiga yaitu hormati budaya kerja. Salah satunya adalah perusahaan memberikan kompensasi. Karyawan yang baik membutuhkan karyawan untuk mempertahankan sikap tertentu, berkomunikasi dengan bahasa yang mencerminkan rasa hormat. Yang keempat yaitu budaya kerja integritas. Perusahaan menetapkan aturan sikap positif terhadap karyawan, termasuk karyawan harus jujur, bertanggung jawab atas pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu budaya kerja yang sangat baik. Perusahaan telah menerapkan budaya keunggulan karena perusahaan menuntut agar pekerjaan yang dilakukannya menghasilkan keunggulan, maka karyawan juga dituntut untuk jarang melakukan kesalahan dalam bekerja dan dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Yang terakhir yaitu budaya kerja yang inovatif. Perusahaan PT Indofood menawarkan kesempatan untuk pengembangan diri karyawan melalui program pelatihan yang diberikan. Selain untuk menjamin kebebasan karyawan dalam menjalankan tugasnya, juga menjadi kesempatan bagi karyawan untuk mengungkapkan ide-idenya. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai organizational behavior di PT Indofood. Selanjutnya ada organizational development. Nah, mengingat skala perusahaan PT Indofood yang sangat besar ya, tentu tidak mudah untuk mengelola seluruh aset termasuk sumber daya manusia. Sebagai perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan produksi, bahkan membawahi 4 kelompok usaha strategis, yaitu ada grup agribisnis, grup Bogasari, grup branded consumer food maksud saya, dan grup distribusi. PT Indofood Tbk slide presentasi strategi SDM. Nah, menyadari pentingnya peran pelatihan SDM dalam mendukung keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Untuk itulah perusahaan ini menempatkan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu strategi dan kunci utama keberhasilan kinerja. Hingga saat ini, PT Indofood telah memperkerjakan puluhan ribu karyawan dengan berbagai kondisi dan kompetensi yang demokratis. Pada tingkat pekerjaan yang lebih tinggi, SDM memiliki kualitas manajemen dan kepemimpinan. Seringkali proses pengembangan melibatkan penyediaan ruang kelas baru, dan modul pelatihan yang disesuaikan. Kepedulian dari PT Indofood terhadap sumber daya manusia dibuktikan dengan memberikan pelatihan berbasis kompetensi untuk setiap jabatan, mulai dari level teknis operasional hingga level lebih tinggi dengan kompetensi manajemen dan kepemimpinan. Keseriusan ini sejalan dengan misi perusahaan untuk memberikan solusi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Terus meningkatkan kompetensi, produksi, dan tingkat keterampilan karyawan, memberikan kontribusi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, dan terus meningkatkan nilai pemangku kepentingan. Nah, menurut PT Indofood, setiap karyawan memiliki kesempatan untuk sukses dan dapat mengabdikan diri untuk kesuksesan perusahaan dan bangsa. Jadi, menaruh banyak perhatian ke seluruh departemen SDM selama pengembangan. Tujuan dari PT Indofood adalah untuk menumbuhkan bakat profesional yang berkinerja baik dan menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Perusahaan Indofood menggunakan langkah-langkah untuk mengembangkan sumber daya manusianya, yaitu terdapat 6 ya yang ada di slide. Yang pertama, mengetahui tentang
kebutuhan karyawan dengan mengoptimalkan operasional perusahaan. Oleh karena itu, setiap karyawan diharapkan bekerja secara profesional sesuai dengan tanggung jawabnya. Sementara itu, perusahaan juga menghargai kebutuhan karyawannya dan memberikan pelatihan untuk hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan karyawan secara bulanan atau dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan staf yang profesional serta ahli di bidangnya. Staf yang profesional, berpengalaman dan terdidik akan membawa perusahaan menuju perkembangan yang pesat. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan baru untuk lebih memahami di dalam dan di luar karir dan budaya perusahaan juga. Faktanya, staf senior melatih karyawan baru agar lebih responsif, cepat mengikuti, dan mudah beradaptasi dengan karyawan lain. Yang keempat yaitu ada seleksi pegawai baru. Nah, langkah ini merupakan serangkaian tes dan persyaratan yang harus dipenuhi calon karyawan, saat ingin bergabung dengan perusahaan untuk memastikan bahwa mereka, calon pegawai baru itu benar-benar unggul di bidangnya. Ini akan membuatnya lebih, mudah untuk dipahami dan mendengarkannya penjelasan secara singkat. Yang kelima yaitu memberikan peningkatan karir dan promosi sebagai insentif yang memungkinkan berkembangnya kemampuan setiap karyawan untuk kemajuan perusahaan juga. Tawaran tersebut juga diharapkan dapat memperkuat loyalitas karyawan kepada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada menjaga hubungan baik dengan karyawan. Strategi ini dirancang untuk menghindari kesenjangan sehingga setiap orang memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan penjualan. Nah, baik itu merupakan hasil analisis konsep organisasi yang saya lakukan di PT Indofood. Semoga dapat eh, bermanfaat bagi teman-teman yang sebelumnya belum mengetahui dan sekarang bisa mengetahui tentang konsep organisasi di PT Indofood. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.